Ya, aksi Dimas Kanjeng menggandakan uang yang menjadi viral di media sosial ini dianggaplah hanya sebagai trik belaka. Dari video yang beredar di media sosial tersebut tidak satupun yang menunjukkan kesaktian seorang Dimas Kanjeng. Dan untuk membahas terkait dengan trik-trik apa saja yang digunakan sebenarnya oleh Dimas Kanjeng, sudah hadir bersama saya di sini satu orang narasumber. Beliau adalah seorang pengamat telematika begitu, Abimanyu Wahyu Hidayat. Selamat sore, selamat petang. Nah, Abah Abimanyu, saya panggilnya seperti Abah itu. aja, Abah aja gitu ya, lebih enak. Abah, sudah lihat videonya secara lengkap? Sudah menganalisa. Sudah menganalisa. Adakah Anda menemukan sebuah keanehan sebenarnya dalam video itu? Yang pasti kalau orang menduga misalnya ada rekayasa digital, sama sekali tidak ada. Tidak ada rekayasa digital? Nggak ada. Udah dari ujung ke ujung diperiksa nggak ada. Artinya itu video asli? Video asli. Video asli yang direkam oleh yang melakukannya itu dia pakai ponsel ya, gitu loh. Nah kemudian yang ada adalah rekayasa konten. Oke, sebelum masuk kepada rekayasa konten, kalau Anda mengatakan tidak ada rekayasa dalam video tersebut, hasil editnya pun juga tidak ada sama sekali, atau video itu memang murni? Sejauh ini videonya itu semuanya itu dibilang jadi kayak dibuat oleh seorang amatir gitu loh. Jadi bukan benar-benar didesain gitu ya. Okay. Amatir aja yang merekam. Cuma yang saya bilang rekayasa konten karena saat waktu-waktu tertentu dia akan seolah-olah nembak ke arah yang lain, yang uang banyak gitu kan. Dan nembak ke arah yang lain, nanti pas balik lagi ini kanjengnya kemudian buang-buang uang lagi. Oke. Gitu loh. Nah saat ngambil ke situ sebetulnya mungkin saja dari somewhere gitu kan. Dia mengeluarkan sesuatu begitu. Abah, saya punya videonya sebenarnya di sini. Bisa kita ulas lebih lanjut begitu ya? Bisa. Oke, saya ke sana ya. Ya, supaya lebih dekat dan Abah juga lebih enak begitu ya untuk menganalisanya. Okay. Ini adalah apa artinya sebenarnya garis-garis merah ini? Apakah memang ini yang Anda maksudkan tadi sebuah keanehan begitu? Oke. Kita melihatnya gini, sekarang ini adalah posisi salah satu video ya yang merekam kejadian yang bersangkutan dari mulai melakukan tangannya kosong, kemudian dia melakukan mengeluarkan uang, mengambil uang dari belakang, sampai menghitung-hitung, sampai membuangnya gitu kan, kemudian berdiri. Nah dari video tersebut saya bilang wah ini enak nih untuk diulas gitu loh. Kemudian ya biasalah jailnya saya keluar diulas, saya bikin slow motion, saya ambil gambar per gambar dilihat, mencari kemungkinan adanya rekayasa digital tadinya kan, ternyata nggak ketemu. Nah kemudian dari mana uang ini berada? Akhirnya saya coba lihat rekayasa konten. Nah di sini yang saya temui adalah posisi duduknya yang bersangkutan kayaknya biasa saja sampai di level ini. Betul. Tetapi kalau kita lihat sekarang ini panjangnya kursinya ini, ya panjang kursi dengan kemudian panjang kaki dia kalau duduk. Ya duduknya di sini seperti ini berarti dia duduknya saja itu sebetulnya ada space dengan sandarannya. Oke, artinya dia berada di depan, ujung, di ujung. Nggak terlalu di ujung sih, tapi setidaknya memberikan area untuk di belakangnya. Itu satu. Yang kedua, kemudian tangannya di sini kita lihat ini ada sikutnya ya. Nah dari sikut itu saya coba mengukur. Karena ini nanti berguna bagi saya gitu loh. Saya simpan ukurannya. Ini kita lihat jari dia sampai segini, tapi saya ambil hanya sepotong, nggak sampai ujung jari. Kenapa? Karena kalau orang mengambil uang kan pasti kan begini. Kalau saya ujung sampai gini berarti tangannya jadi panjang sekali, nggak fair perhitungan saya gitu loh. Ya, nah saya berpikirkan bahwa dia akan mengambil uang jadi hanya lebih pendek lah beberapa senti. Ya, kemudian saya ukur dari sandarannya, titik sandaran atas sampai dia duduk, ini tingginya seperti ini. Ya, ini saya simpan karena nanti akan saya lihat analisa beban, gitu loh. Ya dari sini ada gambar sini udah saya dapat, kemudian saya cek gambar yang berikutnya. Bisa next deh. Oke, gambar berikutnya kita akan tampilkan. Saya mencoba untuk menirukan juga begitu seperti yang tadi Anda sampaikan begitu, seperti yang Anda katakan, berarti tidak terlalu lurus begitu ya untuk posisi tangannya ini. Seperti ini? Iya. Ya, nah di sini ini lagi posisi sudah menghitung. Oh, ini posisi sudah menghitung. Menghitung, nggak apa-apa. Kita ambil yang menghitung dulu deh. Saya keluarin gambar aja ya. Ini kalau dia lagi menghitung, posisi ini yang saya pegang tadi antara gambar yang sebelum punya uang dengan yang saat dia menghitung, ternyata persis. Saat dia menghitung, tangannya pas sampai di ujung. Sama. Ya sama. Itu berarti apa? Berarti memang gambar ini tidak bergerak sih yang pelakunya, karena dari mulai tangan kosong sampai dia kemudian menghitung uangnya, gambarnya itu saja. Berarti kalau saya ambil ini sebagai dasar ukuran, kemana-mana pun ini panjang saya masih sama. Gitu kan? Berarti valid kan pengukuran saya gitu loh. Nah kemudian kita bisa next deh. Oke, gambar berikutnya.
Coba kita lihat sama-sama kalau tadi dikatakan oleh Abah bahwa ini sebenarnya posisinya sama. Ini adalah proses saat... Ini proses saat yang bersangkutan tangannya ke belakang. Ke belakang. Ya, ya. Kenapa saya bilang ini menarik? Saat dia tangannya ke belakang, kita lihat bahwa di sini ada bayangan. Itu berarti antara tangan dengan tubuhnya itu ada jarak. Ya. Coba Mbak Rizka sekarang tangan ke belakang. Saya coba tangan ke belakang. Tangan ke belakang. Pasti sikunya ke depan kan, tangan ke belakang kan. Semua pun akan melakukan yang kayak gitu. Iya. Ya. Kalau sekarang dia ada berjarak seperti itu, berarti tangannya ini ada space. Dia nggak hanya ke belakang, tetapi kalau misalnya kameranya mana yang ini nih ya. Betul. Nah, dia ada space seperti ini, jadi ada lebih luas, gitu loh. Ada jarak antara si pinggangnya. Artinya ada benda, sesuatu yang dia perlu akses di belakang tubuhnya, bukan di tubuhnya, bukan menempel di tubuhnya, tetapi di belakang belakang tubuhnya. Oke. Ada benda tersebut yang menempel, gitu loh. Ya, karena saya lihat kan ngapain dia berjarak kalau tidak ya tinggal nempel. Ini sakit loh. Kita melakukan kayak gini ini nggak mudah. Karena apa? Dia harus meraih, apalagi dia mengeraih uangnya. Oke, kalau secara normal kita ulangi kembali, kalau kita membelakangkan tangan adalah posisinya pasti akan merapat, begitu ya. Tidak, kalau memang ada sesuatu di belakang saya, pasti saya juga akan agak sedikit merenggangkan tangan begitu ya ketika ke belakang. Sekarang gini. Begitu logikanya. Saya begini. Ya. Ya, kalau saya ke belakang di sini, apa yang saya lakukan? Saya tidak perlu menjauhkan. Saya akan begini. Kalau memang saya berhasil mengeluarkan sesuatu di tangan saya cukup melakukannya hanya agar tidak kelihatan orang kan. Ngapain saya harus bersusah-susah menariknya sampai sebegini? Sakit loh. Oke. Ya, kita melakukan ini sebentar aja saya sakit, apalagi beberapa kali gitu loh. Oke, baik, ya kan? Baik. Abah, sebelum kita lanjutkan kembali gambar berikutnya, kita harus break terlebih dahulu. Nanti kita akan lihat lagi seperti apa kelanjutan dari gambar-gambar ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di iNews Petang.